Biasanya orang menggunakan wasilah. Wasilah itu namanya tawasul melalui Nabi Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammadin. Kata kalau enggaklah kalau orang biasanya itu menggunakan doa dengan bihaqi Sayyidina Muhammad, terutama biasanya kalau sembahyang mayat lah, Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita bertawasul dengan hak Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, Allah tu'adzib hadzal mayit, jangan engkau siksa mayat ini ya Allah. Gitu. Bisa juga ditambah nas'aluka, kami minta padamu Allah tu'adzib hadzal mayit. Kenapa melalui Rasulullah? Karena Rasul itu orang sangat dekat dengan Allah. Ini utusannya Tuhan, utusannya Allah. Cuma idealnya Pak Ella, nah idealnya pulanglah. Kalau orang bertawasul itu idealnya kita minta dukungan bantuan lawan orang yang dekat, lawan orang yang didatangi, kita pun dekat juga dengan orang itu. Namun kita kada patuh kali juga. Ini gubernur nih, ada bisi orang yang dekat benar gubernur misalnya, atau bupati atau wali kota lah, dekat benar. Supaya kita nyaman bertamu sidin, kan kita bantu lawan sidin. Tapi memang kita kada patuh lawan minta bantu ya Pak, kawalah. Ikam zaman bertamuan kena lah datangnya si anu tuh, nah mendatangi si anu kita aja kada tahu si anunya, nah itu pulang masalah di situ. Jadi artinya kalau kita menggunakan tawasul macam itu, idealnya kita pun juga dekat dengan yang di tawasuli. Mungkin kita aja kada tahu kayak apa, sidin tuh jar akrab aja lawan Pak Wali Kota aja, mun pihak hendak utang Wali Kota datangi sidin aja, yang didatangi kita kada tahu juga. Ya mau datang ke sini pulang, mau cari pulang lah tawasul kayak itu. Itulah. Demikian juga kisahnya kita dengan wali-wali Allah. Wali itu kan orang disayangi, dicintai, dikasih Allah Subhanahu wa taala, bagus, bagus. Cuma kitanya dekat kan sama sidin. Sidin orang-orang bersih, orang suci walaupun tidak maksum lah. Kitanya kotor kayak apa? Berteriak nyaring-nyaring, ya Saman, ya Kutub, ya Kawas. Kita jangan tahu. Nah idealnya tuh tahu gitu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan mendengar terus banyak salawat lawan Nabi. Ayo, ya Rasulullah, tolong doakan ulun supaya Allah mengampuni ulun misalnya. Atau kita menghadap Allah ya Tuhanku. Bolehlah kita minta tolong kepada Nabi, minta doakan, enggak apa-apa. Minta doakan, bukan berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Nabi kan boleh. Bolehlah kita minta tolong lawan Tuhan guru tolong doakan ulun lah. Biasalah biar telah tetamu guru doakan ulun. Boleh enggak? Boleh kan? Minta doakan lawan sidin. Nah itu lalu kenapa orang ada yang mengecam ini, bahkan sampai menganggap itu kafir, karena khawatir orang jadi musyrik. Dulu kan pernah kita cerita, pernah cerita awal mula orang menyembah berhala, ya ingatlah. Awas bang sudah ini ulang, sampai pernah kita bercerita di sini. Kenapa orang tuh menyembah berhala? Padahal dihitung-hitung secara akal itu kan ada masuk akal. Batu diukir, disembah, ini nama maulah, ini nama menyembah. Kayu diukir itu maksudnya dibentuk seperti manusia atau seperti binatang disembah. Bahkan di zaman jahiliyah tuh unik lagi Pak, kada berbentuk. Beda dengan orang-orang di India, Hindu yang ada bentuk kayak patung-patung manusia. Berhalanya orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah dulu, orang Quraisy jahiliyah dan lain-lain Arab itu kadang-kadang cuma onggokan batu, kadang-kadang cuma pohon, kadang mesti berbentuk seperti patung-patung, kadang mesti. Itu yang disembah mereka. Diyakini ini Tuhan mereka, ya sudah. Kan kayak itu kalau cerita asalnya orang-orang Makkah itu karena keturunan Nabi Ismail, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Nah kemudian ada suku lain yang berkuasa di situ. Kepala sukunya ini suatu saat pergi ke Sam. Dia melihat orang Sam itu menyembah berhala. Dan dia tahu dari cerita-cerita orang tua bahwa Sam ini daerahnya para nabi dan rasul. Memang paling banyak nabi dan rasul diturunkan di Sam. Kadang mungkin ini orang ini salah karena ini kota nabi, jangan ibarat kita kota nabi. Lalu dia minta satu berhala dibawa ke Mekah, disampaikan oleh orang Mekah. Karena dulu